Kalau kita cermati, kita seringkali mendapatkan sebagian para dai, para penceramah yang dia ini dalam konteks untuk menjustifikasi, membenarkan pendapat atau perilakunya yang dia berusaha untuk melepaskan diri dari madhab fikih yang empat, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, atau dia anti madhab, atau dia ingin menyelisih pendapat para imam-imam ahli ijtihad ini, maka dia berusaha menampilkan argumentasi untuk menjustifikasi perbuatannya, membenarkan perbuatannya atau pendapatnya ini dengan cara dia menyampaikan ucapan-ucapan para imam ahli ijtihad, para imam madhab fikih yang empat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Kalau pada pertemuan atau video-video yang sebelumnya, beberapa kali kita menukilkan ucapan Sufyan ibnu Uyainah, Imam Sufyan ibnu Uyainah, yang merupakan salah satu guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana beliau pernah mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha, bahwasanya hadis itu berpotensi sangat menyesatkan kecuali bagi para ahli fikih. Artinya hadis itu punya potensi menyesatkan seseorang ketika orang yang mencoba memahami itu bukan ahlinya, yaitu bukan ahli fikih, bukan ahli para fuqaha ataupun para ulama ahli ijtihad. Sehingga dari ucapan ini kita bisa mengambil satu pesan, bahwasanya terdapat banyak kasus di mana ada orang-orang yang secara dalil benar, dalam arti dia itu membawa atau memiliki dalil ya secara valid, ya sahih, mungkin dari ayat ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, tapi secara pemahaman keliru. Jadi dalil yang sahih itu tidak melazimkan, mengharuskan pasti pemahamannya benar. Bahkan sering terjadi bahwasanya seorang membawakan atau memiliki dalil yang sahih tapi pemahamannya yang salah. Ini dalam bidang dalil ya, dalam bidang hadis ataupun Al-Quran Al-Karim. Dan fenomena kesalahan seperti ini tidak hanya terjadi pada bidang dalil, bahkan termasuk di dalamnya fenomena atau kasus pemahaman yang salah dalam memahami pernyataan para ulama, wabil khusus para ulama ahli ijtihad. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit mencoba menguraikan tentang kesalahan memahami ucapan para imam madhab yang empat. Kalau kita cermati, kita seringkali mendapatkan sebagian para dai, para penceramah yang dia ini dalam konteks untuk menjustifikasi, membenarkan pendapat atau perilakunya yang dia berusaha untuk melepaskan diri dari madhab fikih yang empat, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, atau dia anti madhab, atau dia ingin menyelisih pendapat para imam-imam ahli ijtihad ini, maka dia berusaha menampilkan argumentasi untuk menjustifikasi perbuatannya, membenarkan perbuatannya atau pendapatnya ini dengan cara dia menyampaikan ucapan-ucapan para imam ahli ijtihad, para imam madhab fikih yang empat itu, Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Di mana para imam ini kemudian dinukil ucapan-ucapan yang pada intinya mereka ini tidak menyuruh untuk taklid kepada mereka. Mereka memberikan isyarat bahwa kalau ada pendapat mereka yang menyelisih dalil, maka tinggalkan pendapatku dan ambillah dalil yang sahih itu. Seperti dalam kitab yang sering dinukil oleh para dai adalah kitab yang ada di tangan saya ini,
adalah kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, atau kita singkat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di kitab ini, di mukaddimahnya, beliau menampilkan ucapan para imam 4 madhab, dari Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, yang redaksinya kurang lebih sama, atau redaksinya sedikit berbeda tapi maknanya sama, intinya sama. Seperti misalkan ucapan Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah pernah menyatakan idza shahal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu madhabku, ya, pendapatku. Kemudian juga beliau mengatakan la yahilu li ahadin ayakhudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami dalam kondisi dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat tersebut, ya. Kemudian contoh lain dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas pernah mengatakan innama ana basyarun ukhti'u wa usib fangduru fi ra'yi faqulu ma wafaqa alkitaba wa sunnata fakhudhuh wa kullu ma lam yuwafiq alkitaba wa sunnata fatrukuh. Aku hanyalah seorang manusia biasa, ya, yang kadang keliru dan kadang benar, maka perhatikan pendapatku. Kalau semua yang mencocoki sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, maka ambillah, dan setiap pendapatku yang tidak mencocoki Al-Quran wa Sunnah, maka tinggalkanlah. Ini ucapan Imam Malik bin Anas. Kemudian juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga dinukil beberapa ucapan, ya. Misalkan ucapkan beliau yang terkenal, idza wajadtum fi kitabi hada au idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah SAW faqulu bi sunnati Rasulillah SAW wa da'u ma qultum. Apabila kalian mendapatkan di dalam kitabku, dalam bukuku, sesuatu perkara atau pendapat yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka hendaklah kalian berpendapat dengan pendapat sunnah Rasulullah SAW itu dan tinggalkan pendapatku. Juga seperti yang mirip dengan ucapan Imam Abu Hanifah, idza shahal haditsu fahuwa madhhabi, bahwasanya apabila hadis itu sahih maka itu adalah madhabku atau pendapatku. Juga Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala juga disebutkan di sini, salah satu ucapannya la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi'iyya wala Al-Auza'iyyah wala Tsauriyah wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid kepadaku, kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Al-Auza'i, kepada Al-Tsauri, dan ambillah min haitsu akhadhu, dari mana mereka itu mengambil. Ucapan-ucapan imam madhab yang 4 ini yang sudah kita sampaikan, kita tampilkan, kita nukilkan dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di sini. Dan perlu mungkin untuk kita sampaikan, ya, bahwasanya kami pribadi sudah membaca buku ini sampai khatam. Bahkan saya membaca lebih dari sekali dan mempelajarinya lebih dari sekali. Bahkan saya juga membaca asal kitab ini, ya. Kitab ini itu punya asal, kitab asal sifat salat Nabi itu 3 jilid dan kita punya juga. Ini bukan untuk misalkan itu sombong atau bagaimana, ya, hanya untuk memberikan informasi bahwasanya kita berbicara itu atas dasar ilmu dan kajian yang mendalam. Kita kembali kepada topik. Tadi disebutkan ucapan-ucapan para imam yang sudah kita nukilkan tadi. Ya, ucapan-ucapan ini seringkali dijadikan dalih oleh sebagian orang untuk mereka ini antipati kepada madhab, mereka tidak bermadhab, mereka meninggalkan madhab, dan seterusnya. Padahal ucapan-ucapan para imam itu tidak sebagaimana yang dipahami oleh mereka. Jadi ucapannya memang benar, riwayatnya seperti itu, tapi pemahamannya yang keliru. Yang pertama, kekeliruan yang pertama, bahwasanya ucapan-ucapan para imam mujtahidin itu yang sudah kita nukilkan tadi, itu mereka tujukan kepada para ulama mujtahidin juga. Jadi ucapan itu disampaikan dalam konteks kepada para ulama ahli ijtihad juga yang sepadan keilmuannya dengan mereka, para imam mujtahid mutlak ini, atau paling tidak mendekati.
Jadi bukan untuk kita-kita orang awam, untuk para mukallid seperti kita di zaman ini, ya, walaupun kita ini sudah level doktor atau bahkan profesor di zaman ini, itu statusnya bukan mustahid, tapi mukallid, ya, awam dibandingkan dengan para ulama ahli ijtihad di zaman itu. Perhatikan penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid pertama halaman 64, beliau mengatakan, wa hadzal ladzi qalahu Syafi'i laisa ma'nah an naqula ahadin ra'a haditsan sahihan qala hadza madhhabu Syafi'i wa amila bi dhahirihi. Ucapan Imam Syafi'i ini tadi yang idza shahal haditsu fa huwa madhhabi, kalau hadis itu sahih itu adalah madhabku. Ucapan Imam Syafi'i ini bukanlah maknanya bahwa setiap orang yang menjumpai, mengetahui satu hadis yang sahih, kemudian pasti itu madhabnya Imam Syafi'i. Enggak begitu. Kemudian seorang itu mengamalkan zahir dari hadis itu. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Kenapa? Karena nanti ada hadis-hadis yang sahih tapi tidak diamalkan oleh Imam Syafi'i dan tidak menjadi pendapat Imam Syafi'i. Sebabnya banyak. Misalnya sebabnya karena hadis sahih itu sudah dimansuh hukumnya. Hadisnya riwayatnya sahih tapi kandungannya sudah dimansuh. Jadi masuk bab nasih mansuh. Hadis itu sahih tetapi makna zahirnya sudah ditakyid, sudah dibatasi dengan hadis lain. Jadi dalam bab mutlak dan muqayyad. Ada hadis sahih yang sifatnya umum tapi hadis itu maknanya sudah maksus dikhususkan oleh dalil lain. Berarti dari bab masuk babul umum dan babul maksus. Ya, dan lain sebagainya. Itu baru contoh. Jadi tidak setiap hadis sahih kemudian menjadi pendapat Imam Syafi'i atau imam-imam lain yang lainnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, enggak seperti itu. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa innama hadza fi man lahu rutbatul ijtihad fil madhhabi ala ma taqaddama min sifatih aw qaribim minhu. Nah, ini penilaian kepada para imam-imam ahli ijtihad, termasuk penilaian kepada Imam Syafi'i, menyimpulkan hal-hal berkaitan dengan Imam Syafi'i, itu hanya untuk siapa? Fiman lahu, bagi orang yang mencapai rutbatul ijtihad, mencapai derajat ahli ijtihad, para mujtahidin fil madhab, di dalam madhab itu, ya, dengan segala sifat dan syaratnya sebagai ulama mujtahid yang sudah beliau terangkan sebelumnya di halaman sebelumnya di kitab itu, atau setidaknya itu dekat dengan level para ulama mujtahid itu, ya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Malik itu ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah kita nukil tadi itu ditujukan kepada ulama-ulama mujtahid selevel beliau atau paling tidak mendekati beliau dari murid-murid beliau, ya. Mereka lah yang bisa mengoreksi pendapat-pendapat imam mujtahid itu, yang bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan dari para ulama mujtahid mutlak itu. Bukan untuk kita, bukan untuk orang awam macam kita, bukan untuk orang-orang mukallid seperti kita, orang-orang yang tidak sampai derajat ahli ijtihad. Jadi ini kesalahan pertama. Jadi kita terlalu pede. Itu ibaratnya kita di zaman ini mengoreksi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, pendapat-pendapat mereka itu seperti seorang anak kelas 4 atau 5 SD mengkritisi profesor. Ya hanya jadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena level ilmunya terlalu jauh dan tidak bisa diperbandingkan, gitu ya. Kalau kita membandingkan anak SD dengan profesor itu, kita menghinakan profesor itu. Sekedar membandingkan itu sudah menghina profesor tersebut. Sebagaimana dalam satu syair yang disebutkan, alam taro anna as-sayfa yanqusu qadruh idza qila anna sayfa amdha minal asa, ya. Ketika pedang itu kemudian diperbandingkan dengan tongkat kayu, walaupun kesimpulannya bahwasanya pedang itu lebih tajam dari tongkat kayu, itu sudah menghinakan pedang yang dari baja atau dari besi bagus, tajam sekali, diperbandingkan dengan tongkat kayu yang jelas-jelas itu tidak apple to apple, ya, tidak selevel untuk diperbandingkan. Itu penghinaan. Sebagaimana tadi seorang anak SD mengkritisi profesor, itu sudah penghinaan kepada profesor.
itu belum materinya ya, materi kritikannya itu sudah nggak akan digubris oleh siapapun karena tidak sebanding ya, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, kemudian ketika seorang mencapai derajat ahli ijtihad sepadan dengan para ulama 4 mazhab tadi atau mendekati, itu masih ada, itu syarat pertama ya, berarti levelnya harus seperti itu ya. Kemudian ditambah apa? Kata Imam Nawawi, wa hadza innama yakunu ba'da mutala'ati kutubi Syafi'i kulliha wa nahwiha min kutubi ashabihi al-akhidina anhu ya, al-akhidina anhu wa ma asbahaha. Ya, itu harus ditambah lagi apa? Orang yang mau mengkritisi, menyalahkan, menyelisihi pendapat-pendapat imam mazhab yang 4 itu harus sudah sebelumnya melakukan mutola'ah ya, penelitian terhadap semua kitab-kitab Imam Syafi'i ya, dan juga kitab-kitab para ashab Imam Syafi'i, para murid-muridnya Imam Syafi'i yang mengambil ilmu dari Imam Syafi'i atau yang semisal itu. Wah, ini syarat berat sekali. Jadi untuk menyimpulkan Imam Syafi'i salah, Abu Hanifah menyelisih dalil, Imam Malik menyelisih hadis, Imam Ahmad pendapatnya lemah, itu selain syaratnya dia harus seorang mujtahid, syarat kedua dia harus sudah mutola'ah kepada seluruh karangan buku-buku riwayat-riwayat imam mazhab yang 4 itu. Dan tidak sampai di situ, juga harus mempelajari semua kitab-kitab karangan murid-murid dari mereka semuanya. Nah, bagaimana itu? Berat sekali. Nah, bagaimana kemudian kita ada orang-orang yang ya belum melakukan itu, mungkin baru membaca kitab Ar-Risalah atau Al-Umnya Imam Syafi'i, belum khatam juga, baru pendahuluan dan seterusnya ya, dan belum membaca semua kitab ashab murid-muridnya Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, sudah berkesimpulan, wah Imam Syafi'i salah, Imam Ahmad keliru, Imam Abu Hanifah menyelisih hadis, Imam Malik menyelisih dalil. Dari mana itu? Ya, itu cuma subjektif, asumsi pribadi yang dipaksakan untuk digunakan menyalahkan para raksasa keilmuan seperti imam mazhab yang 4. Ya, itu sulit terjadi. Dan itu diakui oleh Imam Nawawi sendiri di sini. Beliau mengatakan, wa hadza syaratun sha'bun qalla man yansifu bih. Ya, ini syarat yang sangat berat sekali karena ya sulit terrealisasi dan sangat sedikit orang yang bersifat dengan hal itu. Itu di zamannya Imam Nawawi ya. Di zaman Imam Nawawi itu mujtahid tarjih mazhab Syafi'i, mujtahid, seorang mujtahid. Di zaman beliau saja, di saat para ulama masih bertebaran, ahli ijtihad masih banyak, beliau mengatakan sedikit orang yang punya sifat seperti ini. Itu pada waktu itu, apalagi zaman sekarang. Bagaimana kemudian di zaman sekarang, ulama-ulama sekarang itu hampir tidak ada yang mencapai derajat ahli ijtihad, mujtahid mutlak. Gak ada. Mujtahid saja itu susah, hampir nggak ada, mungkin nggak ada juga. Ya, apalagi zaman kita sekarang ini yang sudah seperti ini kondisinya. Di zaman Imam Nawawi saja itu qalla, kata Imam, sedikit, hampir tidak ada gitu. Ya, kemudian Imam Nawawi melanjutkan bahwasanya ucapan kalau hadis itu sahih itu adalah madhabku, ucapan Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan yang semisal itu, artinya ya, tidak mesti hadis sahih itu diamalkan Imam Syafi'i atau menjadi pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Para imam termasuk Imam Syafi'i itu banyak tarokal amala bidhahiri ahaditsa katsirah ro'aha. Para imam itu banyak meninggalkan, mengamalkan zahir, makna zahir, hadis-hadis yang sangat banyak yang dia ketahui ya, walaupun hadisnya secara riwayat sahih tapi ditinggalkan, tidak diamalkan. Kenapa? Ya, ada dalil, qamat dalilu indahu ala ta'nin fi au ta'nin fiha, karena ada burhan, bukti bahwasanya hadis itu cacat atau sudah dinasih au naskhiha, sudah dimansuh, atau taksisiha, sudah dikhususkan, au ta'wiliha, atau sudah ditakwil, au nahwi dzalika, atau yang semisal dengan itu.
Ya, ini dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan Imam Nawawi di halaman lain jilid 1 halaman 64 membawakan satu nasihat dari Syekh Abu Amr Ibnu Salah rahimahullahu taala. Ya, nasihat itu sangat bagus sekali. Beliau mengatakan laisal amalu bidhahiri maqalahu Syafi'i bil hayyin. Ya, dalam sisi pengamalan terhadap ucapan Syafi'i itu tidak mudah. Falaisa kullu faqihin yasuhu lahu ayastaqila bil amali bima yarau hujjatan minal hadits. Tidak setiap ahli fikih saja, tidak setiap ahli fikih itu diperkenankan untuk bersendiri mengamalkan hadis, kandungan hadis yang dia pandang itu menurut hujjah, ya, bisa dipakai untuk berhujjah. Nggak boleh, kecuali memang harus ada bimbingan para ulama ahli ijtihad, ya. Maka ada seorang ulama dulu itu namanya Abul Walid Musa bin Abil Jarud, ini mengamalkan satu dalil bersendiri yang mana Imam Syafi'i tidak mengamalkan itu, ya, tidak mengamalkan hadis sahih itu karena sebab-sebab tertentu, dan ini dicela oleh para ulama di zamannya, ya. Demikian, ini poin pertama, ya, kita harus ketahui bahwasanya itu ternyata bukan untuk kita. Jadi kita itu salah alamat memakai dalil, memakai argumentasi para imam yang para imam itu tidak memaksudkan untuk diberikan ke kita, karena kita tidak bisa menilai, kita bukan ahli ijtihad. Kita tidak bisa menilai pendapat ini keliru, pendapat ini salah, pendapat itu lemah dari diri kita karena kita bukan ahli ijtihad. Ya. Kalau hal ini kemudian orang awam diberikan space, ruang untuk melakukan hal ini, ya, kita merasa karena itu ucapan para imam itu untuk kita, dunia ini bisa rusak, ya, rusak, keagamaan rusak. Kenapa? Karena para imam-imam besar dikritisi oleh orang seperti kita yang bukan siapa-siapa ini, akan rusak pemahaman beragama, akan rusak, ya. Jadi nilai akademis itu sudah tidak ada nilainya. Jadi seorang profesor itu nggak ada bedanya. Wah, bisa dikritisi anak SD kok, ya, nggak ada nilai pengagungan kepada titel akademik, nggak ada juga. Kenapa? Profesor bisa dikritisi oleh orang yang setingkat level orang SD, anak SD. Ya, seperti sekarang ini, imam-imam besar, mujtahid mutlak dikritisi oleh orang-orang kita. Kita ini orang anak-anak SD dibandingkan mereka, ya. Jadi akan rusak, akan binasa, akan hancur. Ya, agama ini rusaknya karena ulah yang seperti ini. Padahal kewajiban kita itu adalah taklid kepada mereka, ya, taklid kepada mereka. Dan yang perlu kita garis bawahi juga, bagaimana ucapan-ucapan para imam itu dijadikan justifikasi atau legalitas untuk menyelisih para imam atau untuk memerdekakan diri dari bermadhab dengan salah satu madhab fikih yang 4 yang direkomendasikan hampir seluruh ulama ahlu sunnah, atau untuk menyalahkan mereka, ya. Tapi lucunya ucapan-ucapan para imam itu tidak pernah dipakai untuk mengkritisi ke dalam, mengkritisi internal, ya. Misalkan mengucapkan ucapan para imam itu untuk mengkritisi ustadznya sendiri atau mengkritisi pendapatnya atau pendapat kelompoknya, itu hampir nggak pernah dilakukan. Misalnya ada ustadz yang salah, ada ustadznya yang pendapatnya keliru, itu nggak pernah disampaikan argumentasi seperti ini. Ya, karena memang itu kelompoknya, jadi memang itu sebenarnya subjektif, ya, nggak jujur dalam menggunakan itu. Seharusnya kalau dianggap, taruhlah misalnya dianggap para imam itu punya potensi salah, para imam mujtahidin, para ulama 4 mazhab itu punya potensi salah, oke, itu bisa, karena manusia biasa itu bisa benar bisa salah, itu jelas. Tapi potensi kesalahan para imam mujtahidin itu tentu lebih sedikit, lebih kecil daripada ustadz-ustadz di zaman ini dan orang-orang akademisi di zaman ini yang jauh levelnya, keilmuannya tidak akan mencapai seujung kuku para ulama mujtahidin. Tapi nggak pernah dilakukan, karena motifnya bukan itu. Motifnya itu hanya untuk kepentingan dan misi tertentu saja, tidak secara jujur melakukan itu dan menggunakan senjata itu. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Jadi kesimpulannya, menggunakan ucapan-ucapan para imam untuk melegalisasi atau menjustifikasi pandangan sebagian orang yang bahwasanya
madhab itu tidak penting, para ulama ijtihad itu juga bisa salah dan seterusnya. Mereka berusaha untuk memahami Quran dan Sunnah secara langsung dan seterusnya. Ini adalah penempatan argumentasi yang tidak pada tempatnya. Ya, kalau ini dibiarkan bahaya sekali, karena nanti akan muncul orang-orang awam yang tidak punya kemampuan. Mereka akan mengakses secara liar dalil-dalil dari Al-Quran wal Hadis, ya, secara bebas sesuai dengan pemahaman mereka tanpa bimbingan para ulama. Dan inilah awal mula kehancuran agama kita, agama Islam, karena kepakaran sudah tidak dinilai, ya, kepakaran sudah tidak dihormati, dan orang-orang yang berilmu sudah tidak lagi ditempatkan dan dimuliakan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW memuliakan mereka. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, hendaklah kalian bertanya kepada ahlinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.